ceramah tausiah. Termasuklah saya mendengarkan ceramah tausiah malam. Apa yang dimaksud dengan hadis arba'in? Arba'in 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676 Masehi, 676 Hijriah. Maka disebut Arba'in Nawawi, 40 hadis yang disusun Imam Nawawi. Yang satu lagi Arba'in Ajluni, 40 hadis yang disusun oleh Imam Al-Ajluni. Kenapa 40? Siapa yang hafal 40 hadis, maka Allah pelihara dia dari neraka jahanam. Tapi tentu tidak ngapalnya aja, mengamalkan isinya. Karena kalau hafal beu pun hafal. Hadis Jibril. Apa hadis Jibril? Jibril datang menjumpai Nabi. Dia bertanya tentang 3. Ma huwal iman, wa ma huwal islam, wa ma huwal ihsan. Itu maksudnya hadis Jibril. Jibril datang bertanya ke Nabi, tapi bentuknya bentuk manusia, rambutnya hitam, jubahnya putih, tapi orang tak ada kenal dia. Bentuknya macam Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi. Itu yang dimaksud dengan hadis Jibril. Magwal Islam, apa Islam? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itulah fikih. Fikih salat, fikih zakat, fikih haji. Magwal iman, apa itu iman? Antum sadailah antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Itulah akidah. Percaya malaikat, percaya surga, percaya neraka, percaya akhirat. Magwal ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta'budullah ka'annaka tarahu, kau sumpah Allah seakan-akan kau melihat dia. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat dia, rasakanlah bahwa engkau ditengok olehnya. Tak bisa kita melihat dia, tidak, maka usahakan kita merasa dilihat oleh dia. Seperti kita sedang salat, Allahu Akbar. Mana ada orang sedang sholat nengok pula ke atas, cantiknya lah lampu. Buat Sunda pelapon. Kenapa orang tak mau nengok? Karena dia merasa diperhatikan Allah. Itu makna ihsan. Itulah yang dikaji dalam tasawuf. Itu makna hadis Jibril. Ini yang menyimak malam tadi. Boleh pakai anduk mengambil wudhu bagi perempuan. Menutup aurat afdal. Menutup aurat afdal. Andai tak ditutupnya aurat, maaf cakap, tak menutup aurat dia sah. Apa dalilnya sah? Karena Nabi Musa alaihi salam mandi di balik batu besar dalam keadaan telanjang. Ini orang Yahudi mandi telanjang ramai-ramai. Nabi Musa tak mau sama mereka. Nabi Musa mandi sendiri di balik bukit. Apa kata mereka berbisik? Musa tak mau mandi sama kita karena hernia, buah pelirnya besar. Musa tak mau mandi sama kita. Tengok, digeser Allah Ta'ala. Hadisnya di Sahih, digeser Allah Ta'ala batu itu. Bergeser. Nampak mereka Musa, maaf cakap. Musa mandi telanjang. Barulah mereka tahu, oh, rupanya Musa tak sakit. Dia tak mau sama kita karena tak mau menengok aurat. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Nabi Musa mandi di balik batu dalam keadaan telanjang. Makanya orang yang berwudu di balik batu telanjang sah, tapi tak beradab. Pakai basahan. Saya di perkampungan suku Talang Mamak banyak bergantung basahan-basahan. Orang Talang aja pakai basahan. Pakai basahan, tak beradab. Ustaz, bolehkah tahiyat awal dengan tahiyat akhir menggerak-gerakkan telunjuk? 3 jari ditekuk, yang satu ini di ujung nih, yang ini turun. Kapan telunjuk ini naik? Mazhab Syafi'i waktu lafaz Allah, asyhadu alla ilaha illallah, baru naik. Sampai habis tak turun. Kalau Hanafi naiknya pada la, asyhadu alla ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali
setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Saya pakai mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab Syafi'i, tapi jangan salahkan mazhab yang lain. Selama tak keluar dari 4 mazhab. Saya angkatnya hanya pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz, apa hukumnya sholat saling menempelkan mata kaki? Mana bisa mata kaki ditempelkan? Ujung kaki. Wa kana ahaduna, kata Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas. Wa kana ahaduna, ada salah seorang dari kami, yulziqu, menempelkan kakinya. Coba tengok bunyinya. Ada salah seorang dari kami menempelkan. Bukan Nabi suruh tempel. Ada salah seorang, syukran, thank you. Ada salah seorang dari kami menempelkan. Kalau ada salah seorang dari bapak menempelkan dan dia tak terganggu, tak apa-apa. Tapi kalau dia terganggu, asal ditempel gesernya, asal tempel geser. Asik kaki. Ustadz, kalau ditempel orang, kalau saya ditempel orang, saya tak geser, saya diam aja. Tapi kadang digerak-gerakkannya pula. Hukum bagi perempuan menggunakan cadar sunat, tidak wajib. Perempuan bercadar bagus. Tapi kalau ada mengatakan cadar wajib, lawan dari wajib haram. Berarti perempuan yang tak bercadar haram. Maka hukum cadar tidak wajib. Kalau ada kawan kita istrinya bercadar, jangan kita ejek. Aku, bini aku kau tengok, bini kau tak kau kasih tengok. Tutuplah bini awak. Bagus. Mahasiswi tadi saya masuk kelas di kampus, mahasiswi pakai cadar, bagus. Anak-anak gadis bercadar bagus, dia tak diganggu kawannya. Dosen pun mengajar fokus. Kalau ada cantik di situ, asik itu aja tengok. Bolehkah wajah dan tapak tangan? Bukankah wajah dan tapak tangan bukan aurat? Wajah tapak tangan bukan aurat, tapi menutup wajah dianjurkan karena wajah itu membangkitkan syahwat. Nengok wajah. Berapa banyak orang mengango di tempat sarapan lontong pagi, banyak. Gara-gara apa itu? Wajah. Tutupnya wajah. Tapi bagi ibu yang punya anak kuliah bercadar, dibawanya kawan yang bercadar, ibu jangan husnuzon, periksa. Ini teman masuk, tengok dulu, buka sikap. Itu Islam. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Bagaimana posisi manusia yang dibunuh atau terbunuh? Dia mau cari nafkah dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Naik ojek. Sampai di jalan ada orang Pak, antar saya ya, diantar. Begitu jalan ditikam lehernya di belakang. Mati. Bagaimana dia? Mati syahid. Mencari rezeki halal dengan meneteskan puluh keringatnya di ojek, dan dia itu pula mempertahankan motornya. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Oleh sebab itu kita laki-laki yang mencari nafkah ini, keluar dari rumah itu niatnya mesti mencari nafkah yang halal untuk anak istri. Adapun orang yang pergi mau berselingkuh, itu mati konyol. Hati-hati keluar rumah, niatnya luruskan. Bagaimana posisi yang melakukan pembunuhan di sisi Allah? Orang yang membunuh, man qatala nafsan bighairi nafsin,
Siapa yang membunuh faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia sudah membunuh semua orang. Bayangkan itu. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka neraka jahannamlah tempatnya. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah orang Islam. Darah bapak, darah ibu haram ditumpahkan. Tapi kalau dia sudah membunuh, maka halal darahnya ditumpahkan. Nyawa balas dengan nyawa. An-nafsu bin nafs. Ustaz, aku pernah membaca sebuah buku. Katanya Nabi Muhammad mempunyai banyak istri. Satu, karena nafsunya besar. Dua, ingin menyelamatkan janda-janda. Haruskah menyelamatkan janda perang dengan menikahi mereka? Pertama, banyakkah istri Nabi itu? Banyak kalau dibandingkan bini kita. Kita ini mengatakan banyak sikit itu bandingkannya dengan siapa? Nih, Nabi kalian itu bininya banyak, Nabi kalian itu bininya banyak. Kita pun terbodoh, terdiam. Kenapa bodoh? Nabi kami bininya bukan banyak. Baca kitab kalian Perjanjian Lama, Old Testament. Di situ disebutkan tentang King David. David, kita menyebutnya Daud. Dalam kitab kalian berapa bini Daud? Daud istrinya 100. Nabi Muhammad 9. Itu kutil-kutilnya aja itu. Daud punya anak namanya King Solomon. Sulaiman. Berapa Sulaiman? 1000. Andai hidup Sulaiman itu sekarang ikut pilkada menang, bininya aja nyoblos sama anak-anak. Anda tahu? Jadi bandingkanlah dengan penguasa-penguasa dunia. Di Cina ada namanya Tiananmen Square, kamar selir-selir raja Cina. Berapa kamarnya? 1000. Nabi Muhammad 9 ente permasalahkan. Ada raja di Pulau Sumatera ini. Bukunya ada di rumah. Yang mau baca nanti saya tunjukkan. Raja di Pulau Sumatera, bininya berapa? 3000. Saya tak mau sebut nama daerahnya, nanti tersinggung. 3000 bininya. Bukunya ada di rumah. Maka Nabi Muhammad yang 9 itu ente permasalahkan. Nabi Muhammad istrinya 9, yang anak gadis cuma 1 saja. Maka sadarlah bahwa Nabi itu tidak ada apa-apanya. Dia menolong menyelamatkan itu karena ada orang-orang kalau tidak diselamatkan begitu dia down, bunuh diri, dia hancur, dikucilkan. Kesimpulannya, Nabi Muhammad istrinya 9 itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penguasa-penguasa dunia yang bininya bertabur macam bintang di langit. Nabi kalau mau lebih daripada itu bisa, tapi dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Hanya 1 saja yang gadis, Aisyah. Itu pun Allah yang menikahkan, malaikat menikah. Ustaz, saya punya seorang anak laki-laki, sampai kini berumur 32 tahun, mengalami sakit, sudah kemana-mana berobat. Apa yang harus saya lakukan? Segala macam usaha sudah, sekarang saya pasrahkan. Apa doa yang paling baik Pak Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya Allah. Susahkah bagi Allah membuat Sarah yang sudah pikun punya anak? Sarah diponis mandul, takkan punya anak. 13 tahun sesudah Ismail lahir, Sarah hamil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Susahkah bagi Allah menyembuhkan Ayub yang sudah diponis penyakit kulit kronis? Susahkah bagi Allah menyelamatkan Yusuf yang sudah dimasukkan fi ghayabatil jub, ke dalam sumur tua? Cerita kisah nabi-nabi diceritakan dalam Quran membangkitkan, jangan pernah putus asa. Mungkin kalau saya yang kena ujian ini, ayat ini pun saya tak ingat. Maka kita saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Serahkan. Usaha
doa, tawakal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apakah kita boleh kredit di bank leasing? Karena kalau kita kredit katanya riba. Uang dengan uang riba. Duit pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Duit sama duit riba. Duit sama barang tidak riba. Buka fatwanya di blog www.somatmorocco.blogspot.com. Sudah saya tulis itu lengkap dalilnya, fatwanya. Uang dengan barang tidak riba, uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Apa usaha kita sebagai orang tua agar anak dan generasi muda tidak larut dengan kecanggihan teknologi yang membuat mereka lalai beribadah kepada Allah? Jangan memberikan racun kepada anak. Sayang kepada anak bukan dibelikan gadget. Sayang kepada anak bukan dibelikan mobil. Saya sempat terpikir, mungkin saya ini anak angkat, dicampakkan jauh-jauh ke Afrika Utara, ke Mesir sana, 4 tahun tak balik kampung. Begitulah cara orang tua itu sayang. Kau nanti kalau ku letakkan di Pekanbaru, tak jadi orang, ente bandel, ente nakal, maka sekolah. Nampak dia tak bisa diatur, masukkan pondok pesantren, antarkan sana di Sungai Mandau, Gontor 14. Saya berusaha pulang dari Sungai Mandau, Kabupaten Siak, cabang Gontor yang ke-14. Masukkan pendidikan agama. Tak sayang sama anak nih Pak Ustadz, bukan membuang dia, menyelamatkan dia. Narkoba, game online, seks bebas. Lebih baik nangis sekarang, meleleh air mata ibu sekarang, tak apa-apa, daripada nanti menangis karena dia menjadi pecandu-pecandu yang luar biasa. Nauzubillah. Bagaimana kita mengaji belajar satu guru saja, tak mau menerima pendapat jemaah lain, pendapat gurunya saja yang benar, dan tak mau mengikuti majelis ilmu yang lain. Imam Syafi'i belajar kepada Yahya ibn Ma'in, tamat dari Imam Yahya pindah kepada Imam Malik bin Anas, tamat dari Malik bin Anas pergi ke Yaman, tamat dari Yaman pindah ke Baghdad, tamat dari Baghdad pindah ke Kufah, tamat dari Kufah pindah ke Mesir. Di Kufah belajar kepada murid-murid Imam Hanafi, sampai ke Mesir belajar kepada murid-murid Imam Laits ibnu Sa'ad. Imam Bukhari 16 tahun berpetualang dari Makkah ke Mesir, ke Suriah, negeri Syam, ke Irak, pulang ke Persia, baru pulang ke Bukhara. Harus banyak belajar. Imam Bukhari gurunya 2000 orang. Ini guru sampai mati 1 orang. Apa bedanya azab dengan musibah? Tolong tunjukkan saya Pak Ustaz. Azab itu adalah sebagai laknat karena dia sudah berbuat dosa, dan dia bisa dalam bentuk kenikmatan, umur panjang, badan sehat, karir sukses, anak, istri. Dia sedang diazab. Orang menyangka dia sedang dalam nikmat, padahal dia sedang diazab Allah Subhanahu wa taala. Apakah mobil itu azab? Mobil bisa jadi azab, mobil bisa jadi nikmat. Kapan mobil nikmat? Kalau parkirnya di Masjid Al-Muqaddis. Kapan dia jadi azab? Parkir di mall, parkir di karaoke, parkir di night club, dia menjadi azab. Maka hati-hati, kita sangka nikmat, rupanya azab. Kita sangka azab, rupanya rahmat. Maka kita harus sering muhasabah diri, mohon kepada Allah. Sakit belum tentu azab, bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Susah belum tentu azab, bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Maka kita selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit Pak Ustaz, bagaimana cara membedakannya antara azab dengan musibah? Kalau demam azab,
Kalau cacar musibah. Kan begitu. Kita husnuzan. Ada 3 kemungkinan. Aku dibuat Allah sakit. Pertama, Allah ingin menghapuskan dosa-dosaku. Kedua, Allah ingin mengangkat derajatku. Ketiga, Allah ingin menempatkan aku di tempat yang terpuji, tapi amalku kurang, maka diujinya aku dengan sakit. Hidup kalau husnuzan kepada Allah indah, tapi kalau sudah suuzan, ana kata Allah, indah husni zanni, prasangka baik hamba. Kalau kita mimpi almarhum ayah kita menyuruh bagikan bajunya, apakah ia memang menyuruh kita untuk melakukannya? Tengok dulu. Mimpi itu terbagi 3. Pertama dari setan, kedua dari malaikat ilham, ketiga proses tidur yang belum selesai tadi dibawa tidur. Sebelum tidur buka-buka foto ayah, tiba-tiba tertidur. Datang dia mimpi, bagikanlah bajuku. Itu kelanjutan tadi tak selesai. Makanya selesaikan baru tidur. Yang tak selesai itu terbawa tidur. Bapak-bapak hati-hati, kalau tak selesai di kantor terbawa dia tidur. Nah, kalau dia datang dari setan yang membisikkan yang buruk-buruk, bertentangan dengan syariat. Memberikan bajunya, apakah ada buruk? Tidak, sedekah. Maka datang dari malaikat, sedekahkan baju-bajunya. Mungkin selama ini bajunya disimpan, anak tu bakhil, pelit, antarkan baju ke panti asuhan, berikan ke panti jompo. Ini berpahala, baju kokonya, jaketnya. Udah saya tengok-tengok Pak Ustaz, kokonya mau sedekahkan cantik, jaket kulitnya bagus, akhirnya tak ada. Oh, kalau mau bersedekah tak begitu, kumpulkan semua, bagi semua. Jangan mana yang tak terpandang, mana yang paling lusuh, mana yang paling lapuk, itu yang diberikan. Bagus tak usah bersedekah. Bolehkah puasa pada tanggal 13 Zulhijjah? 10, 11, 12, 13 haram puasa. Tak ada tawar-menawar. Hari tasyrik 11, 12, 13. Hari nahar 10. Hari 1 Syawal, itu hari raya, tak boleh puasa. Pak Ustadz, kalau kejual tanah, apakah kita bayar zakatnya langsung atau tunggu setahun? Tanah terjual tadi tanggal 13 Zulhijjah 1437. Kapan baru wajib? Tanggal 13 Zulhijjah tahun 1438 baru wajib. Selama setahun itu bertahan duitnya, tidak kurang 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000. Kalau tak berkurang, keluarkan zakatnya setelah setahun. Tapi ada ustadz yang mengatakan begitu dapat langsung. Itu namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha, menyegerakan zakat. Bagus. Jual tadi, sekarang segerakan. Bagus. Nanti setelah setahun jangan zakat lagi. Suami saya rajin sholat, tapi kalau sholat subuh dari dulu sampai sekarang jam 6 terus. Itu namanya istiqomah. Mulai malam nih, sesudah mengaji, ibu setelkanlah jam weker. Bangunnya jam 4. Bang, abang bangun jam 4. Ini jam sudah kubelikan. HP 1 jam 1. Yang satu lagi mana? Ini. Ada jam yang bisa memukul bang. Maka bangunlah. Setelah bangun jam 4 itu apa sholat yang pertama? Sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu, sembahyang sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat witir. Sementara azan baca Quran. Rawahlah. Sampai kapan sholat jam 6 ini? Jam 6.10 sudah habis. Syuruk sekarang 6.8 malah. 8 menit lagi. Malaikat udah, ya Allah aku sentil, jangan kata Allah. 8 menit lagi. Allahu Akbar. Engkau yang maha besar ya Allah. Jam 6. Tak betul. Syukur saya mau sholat Pak Ustaz. Kawan saya tak sembahyang lagi.
Ini tak betul. Membandingkan dengan Nabi, dengan orang soleh, jangan orang tak sembahyang. Ustaz, bagaimana kita dalam berdagang, usaha, toko, kita terbakar, bangkrut, tak ada lagi barang dagang. Bagaimana dengan utang kita, Pak Ustaz? Utang tak lunas. Fa in kana dzu usratin, kalau kita dalam kesulitan, fa nadhiratun ila maisarah, maka berilah tambahan tenggat waktu. Pak, ini MOU perjanjian kita, MOU Memorandum of Understanding between me and you, tanggal 1 Agustus kan? Iya. Tapi karena Bapak kena musibah, kita tunda menjadi 1 Januari. Deal, deal. Sampai 1 Januari mana? Tak ada. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lagi baik. Langkah pertama, tambah limit waktu. Langkah kedua, aku sudah muak datang kemari. Banyak pula ongkosku ke sini lagi daripada utang. Ambil aja lah. Jadi izin. Bagaimana kalau kita bekerja di bank? Sebagian menyatakan riba. Kerja di bank tak ada tawar-menawar, riba haram. Cuman bedanya kalau ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, langsung saja out, resign. Tapi kalau Syekh Yusuf Qardawi, kata dia, takut anak mati, istri mau melahirkan, rumah pula belum bayar, ya sementara sebulan, 2 bulan, 3 bulan nih darurat. Tapi jangan darurat sampai mati. Kok kenapa tak keluar-keluar? Aku darurat nih. Sampai kapan? Sampai pensiun nanti darurat. Cari usaha lain. Tak ada barokahnya. Tak ada barokah riba. Mungkin kaya tapi tak ada barokah. Sekarang ini lagi panas-panasnya berita kita lihat maupun yang tentang memilih pemimpin non-muslim. Sedangkan kita sebagai seorang muslim masih banyak yang memilih mengidolakan tokoh non-muslim. Bahkan seorang ustadz setan itu. Kalau ada ustadz mengidolakan pemimpin non-muslim, itu setan. Karena setan tugasnya mengajak orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, la tattakhidul kafirin, jangan kalian angkat orang kafir aulia jadi pemimpin min dunil mu'minin, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapa yang mengangkat orang kafir maka dia kafir. Tak ada tawar-menawar. Siapa yang angkat orang pemimpin kafir maka dia kafir. Kalau banyak orang marah sama saya gara-gara ini, ya tak apa-apa. Nanti di uploadkan di internet, oh dicaci maki orang, itu somat, itu ustadz ekstrim, itu ustadz ISIS itu kan. Tidak apa-apa. Selebriti ini fasik. Selebriti jangan dipakai. Selebriti itu fasik, menunjukkan aurat, bercerai-berai. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sekarang yang dijadikan tolak ukur siapa? Selebriti. Wawancara di TV yang diwawancarai bukan ulama, yang diwawancarai siapa? Selebriti. Jangan ditonton lagi selebriti itu, mati kan. Tontonlah acara mengaji, acara pelepasan jenazah, acara orang mati. Selebriti ini naik ratingnya gara-gara kita menonton. Menyangkut jenazah, saya sebut jenazah, langsung jenazah. Sholat jenazah selesai sholat Jumat, sedangkan kami ibu-ibu belum lagi sholat zuhur. Mana yang kami dulukan Pak Ustadz? Sholat zuhur apa sholat jenazah? Dua-duanya sama-sama wajib, dua-duanya sama-sama berat. Yang satu wajib, yang satu fardu kifayah. Sebagian orang sholat, maka yang lain sudah. Biasanya habis sholat Jumat itu tidak langsung. Ada pula kata sambutan dari RW, RT, tokoh masyarakat. Ibu sempatlah sholat 5 menit. Ayatnya pendek-pendek. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul falaq. Sempat insya Allah. Kalau saya yang mengatur itu sempat. Tapi andai pilihannya cuma 2, sholat jenazah apa sholat wajib? Sholat wajib. Karena sholat jenazah itu sudah gugur dengan dilaksanakan sebagian orang. Tapi sholat wajib
tak gugur. Andai mati kita selesai sholat jenazah, kita punya utang karena tak sholat wajib. Begitu skala prioritas. Maaf Pak Ustadz, pertanyaannya luar tema. Boleh daging kurban diberikan kepada non muslim? Boleh. Raja guguk, sinambela, huta ginjang, huta julu, mau dikasih kambing? Boleh. Syaratnya pertama orang Islam sudah dapat. Islam sudah dapat. Udah. Yang kedua, kurbannya kurban sunan. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib, kurban nazar. Kurban nazar tak boleh. Bagilah dia. Bagaimana cara sholat khusyuk? Udah kita kaji dari tadi. Itulah kaji kita tadi. Ngulangnya balik, oh panjang. Apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud? Tidak. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hadis riwayat Muslim. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud, fa'aksirud doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Kalau bisa bahasa Arab, kalau tak bisa bahasa Arab dalam hati saja. Kalau sempat keluar bahasa Indonesia, bahasa bukan Arab, batal. Anak amboki niko, batal. Apakah Rasul melaksanakan ketika sholat subuh? Apakah Rasul melaksanakan kunut ketika sholat subuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab. Kata Hanafi sama Hambali tidak ada kunut subuh. Hanafi, Hambali, Hanafi, Hambali tidak ada kunut subuh. Makanya Makkah Madinah itu tak ada kunut subuh. Kenapa? Karena Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Sedangkan Syafi'i dengan Maliki ada kunut subuh. Ini khilafiyah, tak pernah selesai. Siapapun ustadznya, mau sekolah di mana, khilafiyah tak pernah selesai. Maka pilihlah ustadz. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya berkunut. Allahumma hadina fiman hadait, amin. Tapi kalau saya jadi makmum, saya ikut imam. Jangan melawan imam. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam berkunut dia tak mau. Yang satu lagi pula imam tak berkunut, dia kunut sendirian di belakang. Idza qanatal imam faqanata. Kalau imammu membaca kunut, bacalah kunut di belakang. Fa illa fala. Tapi kalau imammu tak baca kunut, jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Kalau imam saya baca kunut, apa sikap saya? Angkat tangan, ucapkan amin 5 kali. Allahumma hadina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan karena sisanya itu pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika innahu la yadhillu wa la yuzillu man hadayta tabarakta rabbana ta'ala. Lakal hamdu ala ma qadaita nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Ini tentang masalah kunut subuh. Apakah anak angkat dapat warisan? Tapi anak saya ini sayang sama saya Pak Ustadz. Dialah yang memandikan saya, mencebokkan saya, mengasih makan saya. Saya sayang betul sama dia. Macam mana caranya biar dia supaya dapat hibah? Bagaimana caranya supaya biar dia dapat hibah? Hai anak angkatku, kene sampean sikos bantah. Itu ada ruko saya 2 pintu. 2 pintu Pak? Iya, pintunya aja. Ambillah itu, dan di sana pula ada sekijang sawit 2 hektar. Ambil, sah. Anak-anak angkat Bapak Ibu, selamatkan. Saya dibawa ke rumah orang kaya, hartanya habis karena anak angkat tak dikasih. Kasihan anak angkat nih. Anak angkat itu baik sama kita. Sekarang nasib anak angkat ini 2. Pertama, anak angkat tak dapat sedikit pun. Yang kedua, anak angkat menguasai sampai orang saudara pun tak dapat. Macam-macam anak angkat. Apakah berdosa orang tua angkat tidak memberitahu orang tua kandung setelah anak itu dewasa? Dosa besar. Banyak orang tua angkat takut kalau dikasih tahu orang tua kandungnya, nanti dia tak sayang lagi sama saya. Ente tak bertuhan. Hati bukan punya kita.
dikasih emas, dikasih rumah. Hati punya Allah. Panggil dia duduk. Anakku, kau tak pernah keluar dari rahimku, nak. Karena vonis dokter aku tak punya rahim. Tapi kau keluar dari hatiku. Setelah aku jelasin ini, kau sayang sama aku, silakan. Kau benci sama aku, ada yang maha penyayang akan sayang sama aku. Begitu. Ini takut pada sesuatu yang tak takut. Apa ditakutkan? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang bersandar kepada Allah akan dia takut, tak sedih. Berbohong. Akte kelahiran bohong. Binti Abdul Somad. Pas mau nikah, dia pula menikahkan anak angkat. Oh, tak bisa, Mas. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dinikahkan. Kalau sudah gadis dia, dudukkan dia. Mari kita duduk secara dewasa. Aku ambil kau 2 jari tapak kakimu, nak. Kau menangis, tapi kau tetap kubesarkan. Dan hari ini aku mau menyatakan sesuatu yang mungkin menyakitkan bagimu. Tapi Allah menyuruh aku menjelaskan. Kau bukan anak. Karena kau mau nikah, maka aku carikan walimu. Ini dia orangnya. Yang jelek ini orang tuaku. Iya. Rupanya dia anak durhaka. Apa boleh buat? Kita sudah menjelaskan. Berapa lama kita mau menyimpan bohong-bohong, dusta-dusta. Makanya mengaji, jangan banyak nonton sinetron. Apa boleh menyayangi anak angkat seperti anak kandung? Kalau bapak mau mengangkat anak angkat, carilah keponakan bapak. Kalau perempuan, cari keponakan bapak. Nanti kalau dia gadis, dia mahram sama bapak. Kalau ibu mau ngangkat anak, cari keponakan ibu yang laki-laki. Nanti dia lajang, dia jadi mahram. Jangan dicari anak siapa, nanti dia gadis, tak 1-2 kejadian anak angkat nikah sama bapak angkat. Nih penting. Udah macam anak saya Pak Ustadz, udah macam. Berapa banyak macam-macam. Berawal dari macam menjadi macam-macam. Jadi ibu-ibu yang mau ngangkat angkat, angkatlah yang laki-laki dari pihak ibu, supaya nanti dia lajang. Diangkat anak orang, dia pakai celana pendek, pakai rok pendek, nonton TV sama, pahanya nampak, lehernya nampak, lengannya nampak. Kita tak mahram. Salat ke masjid, berzikir, petik tasbih, subhanallah, nengok paha dia, subhanallah. Ini tak mahram. Ditengok bini lisui, tengok anak angkat. Waspadalah. Apakah ada aturan khusus cara mengucapkan, melafazkan takbir dalam sholat? Contoh pada saat kita hendak berdiri dari sujud, apakah kita harus lafazkan takbir Allahu Akbar dimulai pada saat kita mengangkat kening? Apakah dari mulai mengangkat kening Allah 3 kali sambung? Kan begitu. Kita bangkit dulu tegak ke atas, setelah bangkit baru Allahu Akbar. Karena kalau kita ketika bangkit, makmum di belakang yang muda-muda udah bangkit duluan. Imam tuh pula masih mengukur tangan lagi. Kawan di belakang udah bangkit. Karena ketika dia katakan orang udah bangkit. Tegak dulu sempurna baru Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu menyelamatkan imam, menyelamatkan makmum. Jangan sampai makmum nanti bangkit kepalanya keledai. Aku bangkit dulu imam ini karena imamnya salah, kata dia. Allahu Akbar. Tapi bagi yang muda-muda, yang sanggup dia bagus dari bangkit Allahu Akbar, cepat. Tapi bagi yang lambat, tegak dulu. Ustaz, saya udah tegak sempurna baru Allahu Akbar. Bagaimana dengan takbir untuk gerakan yang lain? Kapan kita mulai berakhir dengan bar? Takbiratul ihram 3 versi. Allahu Akbar. Gerakannya dulu baru takbir, atau serentak. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Saya pakai yang serentak, Allahu Akbar. Tapi sendiri, imam hati-hati. Karena kalau sampai kita salah, makmum mendahului kita, berubah kepalanya jadi keledai gara-gara kita. Maka lebih baik ucapan belakangan setelah sempurna, Allahu Akbar baru. Karena ketika kita katakan zaman dulu belum ada mikrofon, sekarang mic sudah dipangkal telinga dia, langsung bangkit. Ketika dia bangkit tengok, imam belum bangkit lagi dulu. Pak Ustadz, kata kawan saya, sholat qabliyah dan ba'diyah itu lebih besar pahalanya daripada sholat fardu. Hebat. Ini kawan ini tak betul. Suruh dia ngaji. Sudah saya bahas tentang sholat-sholat sunat. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu dia katakan lebih baik qabliyah subuh dari sholat subuh. Salah, bukan begitu pemahamannya. Kalau qabliyah subuhnya aja begitu, apalagi sholat subuhnya. Begitu mas. Bagaimana Ustadz, kok ada perbedaan hari raya kurban di Indonesia ini? Kapan waktu wukuf dan kapan waktu sholat Idul Adha? Tahun ini serentak. Tahun ini serentak. Tahun-tahun sebelumnya mungkin terjadi perbedaan. Tahun ini serentak. Ini hari raya di mana kemarin? Kok bisa tak serentak? Ini serentak. Saya serentak. Andai terjadi perbedaan, andai terjadi perbedaan, mana yang kita ikut? 9 sana atau 9 sini? 9 sini. Fatwa Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Ada orang Pakistan bertanya, Syekh, ya, terjadi perbedaan antara Makkah dengan Islamabad, Pakistan. Saya ikut mana? Kata Syekh Ibn Utsaimin, ikut Pakistan. Karena yang diikut itu hari bulan tempat tinggal, bukan Makkah. Sholat kita ikut sini, bukan ikut Makkah. Hari anak bulan pun ikut sini, bukan Makkah. Bagaimana pandangan Islam tentang musik? Musik itu kalau dia buruk haram, kalau dia baik tidak haram. Mana musik yang buruk? Mengajak berzina, cinta satu malam. Cinta satu malam itu berzina, nikah kontrak itu. Cinta satu malam, ada orang cinta satu malam. Mengajak mencakar, kucing garong. Mengajak membunuh, kiam racun. Itu haram. Tapi kalau mengingatkan mati, boleh. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ibu-ibu yang ada wirid grup nasyid, kelempang-kelempung, kelempang-kelempung, kelempang-kelempung. Buat grup nasyid, marhaban. Sepaket itu. Nanti hari raya besar Islam buat lomba marhaban, lomba barzanji, lomba nasyid. Kalau tidak mati tradisi ini. Ini negeri Melayu dari dulu. Pertama barzanji, habis itu marhaban. Bagus. Tapi katanya suara perempuan aurat Pak Ustaz. Suara perempuan yang membangkitkan syahwat. Ibu baca barzanji, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tiba-tiba ada laki-laki, oh stop, aku bernafsu dengar. Gila, mendengar barzanji bernafsu. Ikat, saya bawa dia ke kilometer 11 malam. Ayah dan ibu sudah meninggal dunia, bolehkah dikorbankan? Mana boleh mengkorbankan orang mati? Potongkan kambing, pahalanya untuk almarhumah, boleh. Lambeklah 3 hari. Boleh, tahun depan lah. Yang tahun kemarin sudah buat, alhamdulillah. Berkurban untuk orang meninggal dunia sampai pahalanya. Mana dalilnya? Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku potong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Khadijah sudah meninggal. Sampai. Bagaimana kita sholat masjid kurang tepat kiblatnya? Kiblat yang tepat 27 Mei pukul 16 bayangan matahari. Tepat. Masalah penetapan kiblat ini komunikasinya harus hati-hati. Kalau tidak bersimpah darah masjid, apalagi karpetnya sudah merah.
Yang pertama diundang yang berwakaf, kan orang berwakaf ini luar biasa, ahli warisnya kalau tak ada. Yang kedua tokoh masyarakat, Pak RT Pak RW. Yang ketiga alim ulama, ustaz. Yang keempat tim dari LBH, Lembaga Badan Hisab Rupiah, LBHR. Jangan pergi ke masjid bawa laptop www.kiblat.com. Habis itu petantang petenteng, berkelahi orang di masjid. Duduk, komunikasinya harus baik. Ini unsur-unsur ini duduk bersama. Kalau tidak nanti menjadi fitnah. Saya belum dikekahkan orang tua, sedangkan saya insya Allah tahun 2017 mau berangkat haji. Tidak ada hubung kekah sama haji. Orang yang belum berakikah hajinya sah. Siapa yang tak berwudu tak sah sholatnya. Ya, tapi akikah hukumnya sunat muakkad. Akikah Abdul Somad itu tanggung jawab ayah Abdul Somad. Dia buat baik tak dia buat tidak menghalangi saya. Orang tak akikah boleh berkurban, orang tak akikah boleh haji. Saya inilah makanya tak pernah berkurban Pak Ustaz, karena belum akikah. Itu cari-cari alasan. Tapi kalau bapak calon haji ada duit 2 juta mau berkurban, malam ini teleponlah agen kurban. Minta, Pak, ada kambing di situ 2 ekor, ada. Saya mau akikah besok siang. Saya mau ke Jakarta pula besok. Kalau tidak datang saya undang. Yang punya duit 2 juta, 4 juta beli kambing besok akikah. Walaupun umur sudah 40 tahun. Boleh. Apa dalilnya? Apa an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. 40 tahun. Silakan. Boleh. Tapi kalau sudah 40 tahun akikah saja. Jangan minta cukur pula. Ini minta potong rambut masukkan ke kelapa hijau. Minta ayun pula. Marhaba ayyanur. Awak sangko cucu Bayun, nenek Bayun. Si A punya hutang pada si B, ada kwitansi. Setelah 10 tahun si B menagih pada si A, tapi si A malah membalikkan fakta pada si B dengan cara membuat rincian RAB tanpa ada bukti kwitansi yang ditunjukkan pada si B. Yang sebenarnya hutang si B pada si A dari pengakuan si A sudah selesai. Namun begitu si B mau membayar dan sudah 2 kali menyerahkan uang kepada si A, tapi si A tak mau menerima uang tersebut. Disinilah terjadinya kesalahpahaman dari istri dan anak si A yang mengatakan si B punya hutang sudah sekian tahun tidak mau membayar. Langkah mediasi sudah si B lakukan dengan keluarga si B kepada keluarga si A, namun tak selesai juga. Jadi bagaimana solusinya Pak Ustaz agar si B lepas dari masalah hutang? Duduklah bersama, panggil orang yang dia segani, jangan cakap dia lebih tinggi dari orang mediator, tentang kaya, tentang berkuasa. Ini terjadi karena tidak mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 282. Bukan, surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kalian menjalin transaksi, bidainin, hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh. Tulis. Quran sudah turun 14 abad yang lalu menyuruh tulis. Ini gara-gara tak menulis. Selesaikan, panggil ustadz mediasi, nenek mama, orang dihormati, tokoh masyarakat, selesaikan. Kalau tidak putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Pak Ustadz, ana mau tanya soal cerai. Jika suami dalam hatinya mengatakan ingin pisah, apakah itu sudah termasuk talak? Tidak. Talak ada 2. Yang pertama sharih, aku ceraikan engkau, jatuh talak 1. Yang kedua kinayah, kata-kata kiasan, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Aku rasa tak nyaman lagi dengan dirimu. Anak perempuan kita yang suaminya menyindir-nyindir, maka istri itu mesti bertanya, maksud Allah? Pulanglah kau ke rumah, maksud abang apa nih?
Kalau maksud abang pulang untuk menenangkan pikiran, aku pulang. Tapi kalau maksud abang aku pulang cerai talak satu, hati-hati bang. Ini konsekuensinya main-main. Ini ada hak asuh anak. Kamu harus tanggung. Apalagi kalau PNS, gaji potong sekian, abang mau begini lagi tak bisa. Jangan perturutkan emosi saja. Nah, talak ada dua. Talak jelas namanya sorry, kuceraikan engkau talak satu, jatuh. Tapi kalau hanya dalam hati, mestikah pakai saksi? Tidak. 4 mazhab sepakat tidak mesti ada saksi. Kujatuhkan talak satu kepadamu, sah. Tapi kalau sekedar kiasan, aku ingin lajang lagi seperti yang dulu. Tanya dia baik-baik, apa maksud abang ini? Sesuai yang saya dengar bahwa umur umat Nabi kita adalah 1500 tahun. Apakah ini benar Pak Ustadz? Ini bukan hadis. Ini adalah penafsiran terhadap hadis. Bedakan ayat dengan tafsir, bedakan hadis dengan penafsiran. Sekarang banyak orang mencampur aduk. Dicampur aduknya antara hadis dengan penjelasan. Nabi hanya mengatakan 5 masa. Pertama Nabi, habis Nabi khulafa Rasyidin, habis itu khalifah yang menggigit, habis itu khalifah yang zalim, habis itu muncul ala manhajin nubuwah. Hanya itu saja. Adapun penetapan 1500 itu tak ada dalam hadis. Itu penjelasan kreativitas dia, ijtihad dia. Apa tanda-tanda Al-Mahdi akan tiba masanya Pak Ustaz? Imam Al-Mahdi akan datang, salah satu tanda kiamat besar. Dia akan menunjukkan kepada yang benar, yang hak. Maka kita harus banyak-banyak membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Kalau bisa dihafal 10 ayat pertama di ujung untuk selamat dari fitnah. Jangan sampai, sekarang sudah banyak. Tadi saya di jalan mau ke sini baca, ada mengaku satu bebaiat khalifah dari Medan, namanya Al-Jabir, mengaku Imam Mahdi. Jadi banyak fitnah-fitnah zaman sekarang. Saya kurang ngerti tentang tarekat, suluk, mursyid, berzikir 50.000, 5.000 per hari dengan ucapan Allah Allah. Saya mau ke Masjid Muqaddis dari Panam. Saya yang berjalan ini namanya suluk. Suluk. Untuk sampai kemari saya dibimbing penunjuk jalan. Penunjuk jalannya itu namanya siapa? Mursyid. Ustadz nanti masuk dari jalan Arifin Ahmad, depan Purna MTQ belok kiri, terus saja. Nanti sebelum flyover itu namanya mursyid. Kenapa? Karena saya berjalan. Berjalan menuju apa? Menuju Muqaddis. Nah, orang yang ini berjalan menuju Allah. Menuju Allah. Berzikir dengan Allah. Yang membimbingnya siapa? Syekh Mursyid. Apa kendaraannya? Zikir. Suruhnya berzikir Allah Allah 5.000. Allah 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 Allah. Karena dia mau cepat Allah. Makanya kalau ikut cuman ikut-ikutan jangan, tak siap mental. Mendengar 5.000 pusing. Begitulah lebih kurang gambaran tentang mursyid. Jalannya itu namanya tariqat, jalan. Orang yang berjalan melalui jalan namanya suluk. Suluk pakai K, bukan suluk. Nak kemana makcik? Nak bersuluk. Suluk. Orang yang membimbing jalan itu namanya mursyid. Ustaz, bagaimana kalau bekerja di perusahaan rokok? Kalau dia berpendapat rokok itu haram, maka bekerja di tempat yang haram, ya haram. Kalau dia berpendapat rokok itu makruh, maka bekerja di tempat yang makruh. Sama macam menjual petai sama jual jengkol, makruh. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya berpendapat rokok itu haram, tapi menjualnya makruh? Nah, itu tak konsisten. Itu mazhabnya namanya mazhab maslahat. Kalau untung makruh, kalau tak untung haram. Harus konsisten. Ustaz sendiri, saya berpendapat rokok itu haram. Ustaz tak merokok, saya tak merokok. Tapi MUI berpendapat rokok itu haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua, orang sakit. Adapun makruh. Muhammadiyah haram, Saudi Arabia haram, Mesir haram. Nah, ini tentang masalah fatwa rokok.
Kertas terakhir. Kalau kita sudah bernazar, kalau kita tak laksanakan, apa hukumnya? Menipu Allah. Yukhadi'un Allah, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah akan membalas dengan tipuan. Hati-hati. Aku bernazar, ya Allah, kalau anak ini lulus PNS nanti aku akan berkurban 1 ekor kambing, ya Allah. Kalau tak lulus sampai mati aku tak mau berkurban. Begitu anak lulus tak berkurban, azab akan turun. Makanya jangan mengumbar janji. Politikus mengumbar janji pada masyarakat. Orang banyak mengumbar janji pada Allah. Catat, tulis, nazar saya 1, 2, 3. Itulah tentang masalah nazar. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa liwalidayna, kedua orang tua kami, wa limasyayikhina, guru-guru kami, wa li abnaina, anak-anak kami, wa li dzurriyyatina, cucu cicit keturunan kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa liman sabaqana, orang yang sudah mendahului kami, wa liman hadarana, yang hadir dalam majlis ini, wa liman ghaba anna, yang tak hadir karena uzur syar'i, karena halangan, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga. Wa la taj'al kuburahum mubghatan min ubarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma la sahla, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, engkau menjadikan yang mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, kalau kau berkehendak maka segala yang sulit menjadi mudah. Ya muyassir kull asir, wahai yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kull asirin 'alaika yasir, segala yang sulit menjadi mudah. Fa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma dfa'al ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan dari kampung kami, jauhkan dari tempat tinggal kami, jauhkan dari keluarga kami riba, zina, narkoba, keji dan muka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.